Menurut Anda, apakah memang Indonesia ini salah satu negara yang dalam tanda kutip ditargetkan? Kita tahu begitu bahwa memang Presiden Amerika Serikat Donald Trump punya sensitivitas lebih tinggi dibandingkan kepada negara-negara tertentu seperti katakanlah China dan juga negara-negara lainnya. Apakah terhadap Indonesia juga salah satunya adalah menjadi target bagi China adalah target. Betul. Tapi negara-negara yang lain itu menurut saya diperlakukan sama. Presiden Amerika itu, Presiden Trump itu seperti menembak dalam kegelapan. Contohnya, Lesotho. Ini transaksinya dengan Amerika kan kecil sekali. Ini negara sangat miskin. Dikenakan reciprocal tarif 50%. Ini kan yang mengenakan tarif nggak mikir. Jadi artinya semua diperlakukan sama, punya target untuk memangkas trade deficit. Dan saya juga sangat yakin karena Presiden Trump menjanjikan dalam masa pemerintahannya akan terjadi balance budget, artinya defisit anggaran nol. Dan ini merupakan target yang akan dia kejar. Jadi menurut saya pasti mungkin ada penurunan tarif, tetapi tidak bisa sangat rendah, karena dia juga punya target untuk meningkatkan penerimaan. Dan Indonesia mengharapkan tarif serendah-rendahnya dari yang memungkinkan untuk diterapkan. Betul. Begitu. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, saya pikir ini seperti embun bagi pengusaha, karena minimal dari 32 itu sudah digarantid penurunan 14%. Oke. Saya yakin dari anggota dari Asosiasi Pengusaha juga sudah hitung-hitungan begitu ya. Dari angka yang sudah disebutkan misalnya dari 32% katakan, kemudian kalau misalnya mendapatkan insentif menjadi 18%. Kira-kira apakah ini mempengaruhi strategi pengusaha dalam melakukan kegiatan usaha? Saya rasa apapun hasil akhirnya, pengusaha harus berusaha keras menaikkan produktivitas dan efisiensi. Kemarin dalam Sarjana Ekonomi banyak dibahas adalah tidak hanya hal-hal taktis merespon kebijakan Trump, tapi juga hal-hal strategis fundamental. Bagaimana meningkatkan efisiensi ekonomi kita, bagaimana melakukan deregulasi sehingga daya saing industri kita bisa terdongkrak. Jadi dua hal ini perlu difokuskan. Dan kalau menurut saya yang justru perlu menjadi fokus utama adalah bagaimana kita memperbaiki internal kita. Kenapa? Krisis ini akan berlangsung lama. Selama Presiden Trump masih menjadi presiden, artinya 3,5 tahun ke depan, dinamika ini akan berlanjut. Ketika Presiden Trump pun sudah diganti, yang melanjutkan tidak bisa dengan serta-merta dan mudah merubah arah. Jadi ini akan jangka panjang, hal strategis fundamental yang kita lakukan untuk memperbaiki ekonomi domestik kita itu teramat penting. Oke, ini saya setuju dengan pernyataan Pak Wija bahwa sebenarnya fundamental yang penting. Tapi kita tahu pada saat ini fundamental kita juga sedang menantang begitu. Pada saat periode mudik kemarin katakanlah kalau berdasarkan dengan data uang berputar berkurang 20 triliun rupiah. Kemudian di sisi lain pemudik juga berkurang sekitar 25% secara year on year. Ini artinya masyarakat sedang tidak mampu untuk melakukan proses mudik itu sendiri. Artinya uang yang berputar sangat sedikit, daya beli masyarakat sangat lemah. Di sisi lain juga ada PHK. Kita tahu pada saat tarif impor diberlakukan, pastinya kan ini mempengaruhi cost dari production usaha, semua sektor bisa dikatakan. Apakah ada potensi PHK akan terjadi lebih parah daripada situasi yang pada saat ini? Dalam kondisi normal, kalau kita menganggap ini business as usual, PHK akan makin banyak. Tanpa penerapan reciprocal tarif dari Trump saja, itu kita lihat ya data PHK meningkat gitu ya. Betul. Apa yang disampaikan oleh Kemenaker itu adalah data yang menurut saya sangat konservatif. Faktanya bisa jauh lebih tinggi dari itu. Misalnya kalau kita menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan misalnya. Jadi ini akan terus terjadi. Oleh sebab itu, pemerintah juga harus mengkalibrasi kebijakan-kebijakannya. Dari kebijakan-kebijakan besar yang mahal, boros anggaran, orientasinya jangka panjang, menjadi fokus kepada program-program yang short term oriented yang menyentuh langsung masyarakat kebanyakan dalam konteks penciptaan lapangan kerja, dalam konteks peningkatan daya beli. Ini mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintah. Nah ini saya rasa PR yang harus kita komunikasikan terus supaya pemerintah terbuka pemikirannya, hatinya untuk melakukan kalibrasi program. Karena misalnya begini Mbak Dina, di sektor konstruksi saja dengan pemotongan anggaran PU,
itu ada begitu banyak kontraktor menengah kecil Betul. yang tidak bisa beroperasi, nggak ada proyek. Ya. Ada begitu banyak vendor yang tidak bisa beroperasi karena nggak ada demand. Ada begitu banyak pekerja konstruksi yang tidak bisa bekerja karena memang tidak ada pekerjaan. Kenapa tidak ada realokasi dari program besar itu ke hal-hal seperti ini? Minimal 6 bulan ke depan, kalau misalnya masih dirasa perlu 1 tahun ke depan, begitu. Oke, tadi Pak Wijo menyebutkan bahwa dari pengusaha berekspektasi pemerintah ada dalam tanda kutip solusi short term atau jangka pendek. Kira-kira kebijakan atau bantuan atau insentif seperti apa sih Pak yang dibutuhkan untuk mengurangi potensi PHK di tengah masalah ini? Tadi, shifting anggaran ke program-program yang short term tadi, yang menciptakan lapangan kerja. Karena ketika proyek konstruksi jalan misalnya, kan daya beli masyarakat terdongkrak. Akhirnya dia juga membeli berbagai produk. Hal-hal seperti itu. Konstruksi ini hanya satu contoh. Tapi di area-area yang lain, wisata, hotel, meeting, dan lain sebagainya, itu juga boleh diefisienkan, tapi jangan terlalu drastis. Gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan juga, seperti tadi sudah disampaikan oleh Menkyu, ada pemotongan pajak, nilainya kira-kira 14%. Itu sangat membantu. Yeah. Yang tidak kalah penting adalah perbaikan iklim usaha. Bagaimana mungkin di kawasan industri di Indonesia ada begitu banyak ormas yang melakukan pungli kepada industri kita. Banyak diantaranya multinational company. Bagaimana mungkin dalam situasi seperti ini mengurus izin usaha, mengurus IMB masih sulit. Pada saat pemerintah mengharapkan proses bisnis itu bisa cepat, supaya dampak ekonominya cepat. TKDN itu saya rasa juga suatu inovasi yang perlu kita dukung. Tentunya tidak bisa serta-merta kita nolkan begitu saja, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tetapi ini menjadi insentif bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia. Dan bagi investor yang sudah di Indonesia untuk mempertahankan bisnis, bahkan mengembangkannya. Ekspansi. Karena sekarang ini banyak pengusaha asing maupun nasional yang sudah berpikir untuk melakukan realokasi bisnis. Betul. Dan ini sudah dan ini harus di stop. Siapa yang harus memulai? Pemerintah sendiri. Karena begini, ketika mereka sudah pindah, mengembalikannya lagi itu butuh puluhan tahun. Setuju. Daripada kita bekerja keras menarik yang di luar untuk masuk dalam bentuk FDI, kenapa tidak yang sudah existing kita siapkan karpet merah supaya bertahan.